Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, tahap-tahap dalam pembuatan perjanjian internasional. Jadi tahapan dalam pembuatan sampai mulai berlakunya perjanjian internasional di sini diatur dalam Konvensi Wina tahun 69 maupun 68, kemudian ada di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Oke, mengenai proses pembuatan atau perumusannya dimulai dari tahap informal berupa pendekatan antara petinggi negara. Kemudian jika tercapai kesepakatan untuk membuat perjanjiannya, dapat ditindaklanjuti dengan tahap formal. Tahap informal ini tidak diatur di dalam Konvensi Wina 69 maupun 68 karena berlangsung tanpa melalui prosedur atau formalitas yang pasti dan hasilnya berupa kesepakatan informal untuk membuat perjanjian internasional. Tetapi tidak mengikat sebagai hukum internasional positif, jadi para pihak bisa saja tidak melanjutkan ke tahap formal. Adapun tahap yang formal diantaranya ada di dalam pasal 6 Undang-Undang tentang perjanjian internasional ini ada penjajakan, kemudian perundingan, kemudian perumusan naskah, penerimaan, dan terakhir penandatanganan. Adapun tahap formal merupakan formalitas yang ditempuh dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Kemudian dalam praktek pembuatan atau perumusan naskah internasional yang substansinya besar dan luas, serta itu jika dianggap penting baik bagi masyarakat internasional pada umumnya atau terhadap negara-negara pada khususnya. Semua tahapan yang formal itu akan diikuti. Sementara mengenai perjanjian internasional yang bersifat teknis operasional seperti yang saya katakan kemarin, misalkan terjadi perjanjian kerjasama latihan militer antara Indonesia dengan Singapura. Nah ini tidak sepenuhnya tahapan itu diikuti, tetapi dapat menggabungkan tahapan-tahapan di mana penerimaan, kemudian ratifikasi itu dapat digabungkan seperti yang saya katakan pada materi sebelumnya. Berikutnya yaitu perundingan ya. Setelah dilakukan penjajakan secara informal itu, misalkan antara petinggi negara dengan negara yang lain, jika dianggap serius dan akan dilanjutkan perjanjian tersebut, maka dilakukan perundingan lebih ke tahap yang lebih serius lagi. Untuk melakukan perundingan atau menghadiri konferensi dalam rangka merundingkan dan merumuskan naskah perjanjian, masing-masing pemerintah negara yang bersangkutan mengirim utusan atau delegasi yang terdiri dari individu-individu yang secara khusus ditunjuk, misalkan atau ada ahli, misalkan perjanjian tentang perikanan, maka orang yang ahli tentang ikan itu ditunjuk oleh kepala negara atau yang berwenang mewakili negara tersebut dengan pemberian surat kuasa. Surat kuasa di sini surat kuasa untuk melakukan perundingan kemudian sampai kepada tahap penerimaan itu. Adapun fungsi dari surat kuasa tersebut adalah sebagai alat bukti yang otentik, kemudian absah sebagai wakil atau utusan pemerintah di mana negara itu mengutusnya. Sementara isinya ya, di dalam sebuah surat kuasa yang full power itu dia menuliskan tentang ruang lingkup dan batas-batas tugas serta kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pemerintah sebelum
menjelang perundingan dilakukan, jika itu perundingan bilateral atau multilateral, masing-masing utusan saling memperlihatkan atau menukarkan surat kuasanya supaya mereka saling mengetahui nama dan identitasnya, kemudian ruang lingkup tugas dan wewenangnya dalam melakukan perundingan. Sementara perundingan yang besar dan luas dalam suatu konferensi ini bisa saja dihadiri oleh kepala negara masing-masing negara. Misalkan Indonesia diwakili oleh presiden atau diwakili oleh menteri luar negeri, kemudian ada yang diwakili oleh perdana menteri. Nah, khusus untuk orang-orang yang sudah dikenal atau sudah diketahui oleh halayak ramai, itu dia tidak memerlukan atau surat kuasa itu bisa disusulkan di kemudian. Jadi kalau sudah diketahui, wah ini misalkan Bu Retno Marsudi adalah Menteri Luar Negeri negara Indonesia. Nah, sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa Bu Retno itu adalah Menteri Luar Negeri yang diutus oleh Indonesia. Nah, kalau dia kapasitasnya sebagai menteri dan sudah diketahui oleh halayak ramai, maka dia bisa menyusulkan surat kuasanya di belakang hari. Nah, kemudian jika suatu negara itu diwakili oleh negaranya, maka diwakili oleh kepala negaranya, baik itu presiden, perdana menteri atau setingkatnya, nah itu tidak memerlukan lagi namanya surat kuasa karena dia sudah bertindak untuk dan atas nama negara yang akan melakukan perjanjian internasional. Kemudian di sini yaitu ada perumusan naskah. Nah, sama juga jika itu bertindak untuk dan atas nama negara di mana dia sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan perjanjian internasional, maka dia tidak memerlukan surat kuasa. Nah, kalau dia mengutus individu-individu yang ahli di bidang tertentu dan dia tidak mewakili atau tidak diberikan wewenang oleh undang-undang, maka harus menggunakan surat kuasa di dalam perumusannya. Nah, setelah perundingan ini dirumuskan apa saja yang akan diperjanjikan. Kemudian bisa saja untuk memberikan rumusan naskah perjanjian tersebut kepada masing-masing negara untuk ditindaklanjuti, untuk didalami, untuk dipelajari, dan lain sebagainya. Kemudian ada penerimaan, yaitu merupakan tahap penerimaan naskah perjanjian yang telah dirumuskan disepakati oleh para pihak. Kemudian ada penandatanganan, yaitu sudah disepakati, kemudian di dalam tahapan akhir merupakan tanda tangan dalam proses perundingan untuk melegalisasikan suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Kemudian untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan. Jadi kalau sifatnya itu adalah perjanjian multilateral, maka pengesahan itu adalah berupa ratifikasi atau aksesi ataupun acceptance atau approval, itu ya. Jadi dia menyatakan terikat melalui ratifikasi, kemudian ada aksesi seperti yang saya sebutkan pada materi sebelumnya. Oke, lanjut. Berlakunya perjanjian internasional menurut pasal 24 di dalam WINA ini ya, yaitu pertama menurut tanggal yang dibuat oleh para pihak. Jadi para pihak menentukan sendiri pada tanggal sekian itu mulai berlaku perjanjian internasional. Kemudian yang kedua, jika tidak menentukan tanggal, maka setelah kesepakatan oleh peserta perjanjian. Nah, setelah sepakat, maka dia mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Kemudian bila
Ada negara peserta yang menyatakan terikat perjanjian setelah berlakunya perjanjian. Ini yang disebut dengan aksesi itu ya. Dia bukan merupakan peserta asli, kemudian perjanjian itu sudah berjalan, nah baru mengikatkan perjanjian tersebut setelah berlakunya, itu namanya dia meratifikasi atau terikat dengan perjanjian itu melalui aksesi. Maka dia terikat pada saat itu, pada saat dia menyatakan bahwa dia terikat kepada perjanjian internasional tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain di dalam perjanjian tersebut. Karena ada saja atau mungkin ada peserta asli perjanjian tersebut itu tidak sepakat, tidak setuju. Kemudian diambil kesepakatan bahwa tidak berlaku untuk peserta yang dia mengikatkan diri setelahnya. Kemudian mengenai pengesahan teks, pernyataan setuju dan lain-lain berlaku saat disetujuinya teks tersebut. Nah, ini di dalam pasal 24 Konferensi Wina tahun 69. Oke, kemudian di dalam pasal 15 Undang-Undang kita ya nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional telah ditentukan momentum berlakunya perjanjian internasional, ya, yaitu ada 5 momentum berlakunya perjanjian internasional oleh para pihak, yakni saat disahkan dengan undang-undang atau melalui keputusan presiden. Nah, perjanjian internasional tersebut kemudian diratifikasi, kemudian dijadikan sebuah undang-undang atau hanya dengan keputusan presiden. Nah, ini mulai berlaku terhadap perjanjian internasional tersebut. Kemudian setelah penandatanganan perjanjian, nah jika itu bilateral, setelah tanda tangan dia baru berlaku. Kemudian setelah pertukaran dokumen perjanjian, nah ini pertukaran dokumen biasanya jika ada perjanjian induk kemudian diikuti dengan perjanjian setelahnya, ini ada instrumen untuk pengaturan perjanjian selanjutnya atau hal lain yang telah diatur di dalam perjanjian tersebut. Kalau dia menentukan lain bisa saja. Atau setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Nah, ini saya kira ketentuan 4 dan 5 ini sama saja ya. Tidak ada bedanya. Kemudian dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 telah ditentukan jenis perjanjian internasional yang dapat langsung berlaku setelah penandatanganan, setelah pertukaran dokumen atau nota diplomatik, atau setelah melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati di dalam perjanjian internasional tersebut. Perjanjian yang termasuk dalam kategori tersebut diantaranya adalah perjanjian yang secara teknis mengatur kerjasama di dalam bidang ini pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian dan kehutanan. Nah, ini kurangkannya ya. Jadi dari semua jenis kerjasama di atas tidak mensyaratkan adanya pengesahan dan pemberlakuan perjanjian tersebut karena hanya memuat materi teknis saja atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk. Nah, ini jadi menjadi instrumen pengikut daripada perjanjian induk. Dan di sini hanya bersifat teknis saja. Misalkan perjanjian kerjasama pertukaran mahasiswa. Nah, jadi teknis-teknisnya ini tidak perlu adanya pengesahan. Jadi cukup melalui pertukaran nota diplomatik, ini sudah dapat dijalankan perjanjian tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit materi yang telah saya berikan. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom ya, kemudian bisa juga ditanyakan di WA group. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.